Selamat Bunda kalau misalnya nanti dan hari ini juga sudah dapat anugerah penghargaan sebagai tokoh literasi keagamaan Bunda. Itu selamat. Terima kasih, Nak. Dan bagi saya ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan dan sebelumnya saya hanya bekerja dengan ikhlas. Dan saya selalu mengatakan bahwa jadikanlah tugas itu sebagai seni, bukan sebagai beban. Iya, iya. Jadi apapun yang saya kerja, itu saya sertai dengan keikhlasan dan selalu yakin bahwa insya Allah semua akan indah pada waktunya dan Allah akan yang memberikan yang terbaik buat kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di episode Lisan kali ini. Semoga teman-teman yang dengerin episode masih betah dengan obrolan-obrolan kita yang sudah lalu, yang banyak insight dari tamu narasumber yang bisa kita ambil wawasannya. Dan kali ini kita juga bakal nambah lagi wawasan dari tokoh yang penting untuk kita gali lebih banyak. Dan infonya, dan ini menariknya, di per hari ini, tokoh yang kita ajak ngobrol ini akan mendapat penghargaan anugerah sebagai tokoh literasi keagamaan. Langsung saja kita bakal ngobrol sama Prof. Kembong Daeng M. Hum. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Prof udah mau nyempetin waktu buat kita ngobrol di sini kali ini. Kita bakal nanya-nanya beberapa hal tentang budaya, tentang lokal, spiritual, banyak hal yang kita mau tanyain dari situ nanti Prof. Terima kasih udah mau datang. Insya Allah. Oke. Em, Prof ini kan dikenal dengan banyak membahas tentang kedaerahan. Oke. Saya mulai dari sini dulu Prof. Dari tentang Panyaleori Institute. Oke. Ya. Boleh dijelasin Prof itu apa Prof? Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan dan sebelumnya Bunda sangat bersyukur dan berbahagia berada di tempat ini. Jadi Panyaleori Institute itu merupakan salah satu yayasan keluarga yang kami rintis untuk menjadikan sebagai wadah pelestarian bahasa, sastra dan budaya khususnya budaya Makassar yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, itu yayasan dari rintisan keluarga. Yang di dalamnya kegiatannya ada apa aja, Prof? Di dalamnya ada literasi, itu ada perpustakaan mini ya. Perpustakaan Mini. Oke. Dan alhamdulillah sudah ada isinya. Udah ada isi. Kemudian akan dibuka atau didirikan sanggar seni. Oke. Kemudian ada kajian atau pelatihan sastra daerah yang sudah hampir punah. Insya Allah melalui kegiatan itu kita akan bangkitkan kembali kegiatan literasi masyarakat dalam bidang bahasa, sastra, seni, dan budaya. Oke. Ya. Oke, itu menarik banget sanggarnya apalagi yang berbau seni, Prof. Karena saya suka banget, Prof, tentang yang seni. Ada beberapa syukurin juga saya juga udah cerita tadi di belakang kalau skripsi saya juga bahasa puisi ya, gitu. Alhamdulillah. Jadi saya suka di bagian itu. Semoga nanti kalau ada kesempatannya main-main ke sana ya, Prof, ya. Amin. Semoga. Allah, dengan senang hati kami menunggu. Iya, iya semoga nanti juga bareng tim bisa main ke sana. Oke. Memang benar-benar Prof itu kalau dipanggil Prof tuh kayak kurang akrab ya, Prof, ya? Iya, Bunda, Bunda. boleh Iya. manggilnya Bunda boleh? Iya. Jadi Oke. saya tuh di mahasiswa, Aha. semua memanggil saya Bunda. Oh, di mahasiswa juga manggil. Oke, kita manggil Bunda. Oke, dari sekarang kita bakal ngomongnya manggilnya Bunda. Iya. Oke, Bunda. Kembali lagi tadi masalah daerah ya, Bunda, ya. Informasinya Bunda selesai menerjemahkan Al-Qur'an ke bahasa Makassar.
Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah bener itu kalau kalau kita yang anak muda itu wah sih Bunda. Itu wah banget. Berapa lama Bunda kalau boleh tahu pengerjaannya? Ya, jadi saya itu mulai menerjemahkan, tahun 2020. 2020 sekarang 5 tahun yang lalu. Iya, waktu itu, beliau, ya Bapak Prof. Idam itu memberikan motivasi kepada saya untuk berbuat sesuatu, terutama, bagaimana menerjemahkan terjemahan, ya, jadi terjemahan bahasa Indonesianya ke dalam bahasa Makassar. Jadi saya, waktu itu merasa, ragu karena saya terus terang, eee belum memiliki penguasaan yang luas tentang Al-Quran dan bahasa Arab. Ya, sehingga saya takut. Tapi beliau mengatakan, ya, "Ibu tidak perlu takut, karena setelah ada hasil, insya Allah kita akan mengundang ahli untuk membedah dan memberikan masukan." Semua itu alhamdulillah sudah terwujud, sudah divalidasi 2 kali dan, sudah uji publik. Wow, berarti tinggal kita anak-anak muda tinggal baca ya Bunda ya. Semoga cepet itu ya Bunda ya. Kalau dibilang sebelumnya bukannya bahasa Makassar juga sudah ada ya Bunda? Atau ini ada pembedanya? Ada, Oke. ya. Jadi yang pertama itu, dalam bahasa Makassar dialek Turatea. Dialek Iya, Turatea. ya, jadi bahasa Makassar itu ada beberapa dialek. Oke. Yang saya gunakan ini bahasa Makassar dialek Lakiung Dialek sebagai Lakiung. dialek yang standar dalam bahasa Makassar. Itu digunakan di Kota Makassar, Goa, Takalar, dan juga sebagian jadi Ponto. Oke, kalau yang bahasa Makassar sebelumnya mungkin rada rada lebih ke aksara-aksaranya, kalau sekarang itu lebih familiar untuk orang umum Iya. gitu ya Bunda ya? Iya, jadi yang pertama juga itu hanya menggunakan aksara lontara, tidak ada Latin. Aksara-aksara. Oke. Sehingga tidak, pembaca yang tidak paham lontara itu tidak bisa membaca. Sedangkan terjemahan saya ini ada, aksara lontara dan ada Latin, Oh jadi dapat 2 dapat 2. dapat duanya kalau misalnya nggak bisa baca lontara, bisa baca Latin Latin, yang biasa, tapi tetap bahasa ibu yang sehari-hari. betul. Oke. Apa motivasinya Bunda? Yang pertama ini kepada generasi muda yang sebagian besar sudah tidak paham tentang, bahasa ibunya, ya, bahasa Makassar, baik bahasanya maupun aksaranya. Sehingga dengan adanya terjemahan ini yang disertai dengan aksara lontara, insyaallah generasi muda itu lebih bangga, terhadap bahasa daerahnya Oke. dan lebih memahami apa kandungan Al-Quran itu. Terutama, ya, orang tua, ya, Iya. kadang juga, membaca tetapi Betul. tidak paham apa sebenarnya arti dari bacaan tersebut, ya, luar biasa. Waduh, emang bener-bener buat anak-anak muda jangan coba sesekali lupain bahasa ibunya. Ya walaupun kalau saya ngomong juga saya nggak bisa sebenarnya Bunda. Ya cuma kan itu pesan buat teman-teman juga, ke saya juga masuk gitu. Saya penasaran sense-nya dari mana Bunda? Ada kayak mulai dari awal itu fokus ke kelokalan, kebudayaan, dari mana awalnya? Dari sekolah kah? Iya, jadi, ya, saya ini, salah seorang dosen dari Fakultas Bahasa dan Sastra Iya. Universitas Negeri Makassar. Oke. Selama dalam, tugas saya itu sebagai dosen jurusan Bahasa dan Sastra, ya, terutama sastra Indonesia, dan ini ada, program studi pendidikan bahasa daerah. Nah, awal saya untuk menulis itu, bagaimana menulis buku pelajaran bahasa Makassar. Makassar, mulai dari SD sampai SMA. Oke Ya. oke, iya iya Iya, iya. kemudian, ya itulah keprihatinan bahwa, bahasa daerah itu kadang dipandang sebelah mata. Akhirnya dari situlah saya, berangkat, ya, bagaimana melirik sesuatu yang kurang diperhatikan orang, ya, sehingga ini bisa bermanfaat.
Itu yang itu tadi di umur berapa itu Bunda kalau ini masihnya? Ya, kalau mulai menulis itu ya setelah jadi dosen. Setelah jadi Ya, dosen? tapi untuk tulisan lembaran-lembaran berbentuk puisi, cerita itu mulai dari SD sudah ada bakat. Saya penasaran secara pribadi ini Bunda, kalau boleh saya nanya. Bunda kan udah banyak nulis puisi ya Bunda ya? Dari sekian banyak, yang paling favorit ada nggak Bunda? Biar saya nanti juga pengen baca gitu, kalau ada Ya, jadi salah satunya. ya, antologi puisi saya yang pertama itu ada Perempuan Makassar. Perempuan Makassar. Perempuan Makassar. Itu ada 100 judul. Ya, jadi di dalam antologi itu eh, saya banyak bercerita sebagai perempuan, sebagai ibu, kemudian bagaimana nasihat kepada anak tentang keluarga dan sebagainya. Di dalamnya itu ada juga keluarga ya, jadi membuat puisi akrostik, seterusnya. Kemudian yang kedua itu ada Sumur Tak Mengering. Sumur Tak Tak Mengering. Mengering. Oke. Di sini ya saya bercerita bagaimana peran guru dan pentingnya pendidikan. Itu antologi di buku yang berbeda? Buku berbeda. Oke, Dan Sumring terakhir itu Sepenggal Rasa. Sepenggal Rasa. Itu kami berdua dengan besan saya. Oke, iya. Dan ke saya mau ngomong selamat Bunda kalau misalnya nanti dan hari ini juga sudah dapat anugerah penghargaan sebagai tokoh literasi keagamaan Bunda. Itu selamat. Terima kasih, Nak. Dan bagi saya ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan, dan sebelumnya saya hanya bekerja dengan ikhlas. Iya. Dan saya selalu mengatakan bahwa jadikanlah tugas itu sebagai seni, bukan sebagai beban. Iya, iya. Jadi apapun yang saya kerja, itu saya sertai dengan keikhlasan dan selalu yakin bahwa insya Allah semua akan indah pada waktunya dan Allah akan yang memberikan yang terbaik buat kita. Iya, iya. Aduh, aduh. Iya lagi. Sependapat. Tapi kalau kita nih Bunda ya, ini kisah-kisahnya Bunda, anak-anak sekarang ini Bunda, nggak bisa capek, Iya. males. Banyak malesnya malah. Ya gitu udah informasi itu aja Bunda. Oke. Oke, saya mau ngobrolin tentang budaya lokal Bunda. Iya. Budaya lokal Makassar. Budaya lokal Makassar kan banyak ya Bunda. Iya. Saya mau nanya, di antara sekian banyak budaya lokal itu, ada spirit ruh Al-Qur'annya nggak Bunda? Iya. Iya. Dalam budaya Makassar yang diwujudkan dalam bentuk tradisi lisan, dalam bentuk adat istiadat, yaitu pada dasarnya semuanya diintegrasikan dengan nilai-nilai Al-Quran. Karena itu mungkin semua orang tahu bahwa suku Makassar itu memiliki karakter yang keras. Iya. Karena itu di dalam penyebaran agama Islam, suku Makassar didekati dengan pendekatan seni sastra. Oke. Ya. Jadi Menarik. acara misalnya kematian, maka ada pembacaan kitab. Ya. Pembacaan kita. Ya, misalnya kitab Tulkiama mengisahkan bagaimana ya perjalanan hidup mulai dari lahir hingga siksa kubur dan seterusnya. Dan itu dilantunkan sehingga bukan hanya menikmati seninya, tetapi juga memberikan nilai-nilai pendidikan karakter. Kemudian dalam sastranya itu diajarkan tentang doangan, ya, itu doa. Doang. Iya, doa. Doa. Jadi hampir dalam sastra Makassar itu doangan itu merupakan karya sastra lama yang mulai dari aktivitas tidur sampai bangun tidur itu kita diajarkan tentang doa dalam bahasa Makassar. Dalam bahasa Makassar. Kemudian ada ya kelong ya. Kelong. Iya, itu yang mengandung nilai agama, nilai sosial, budaya dan seterusnya. Kemudian papasang ya, Iya, iya. yaitu nasihat. Dan papasang itu yaitu digali dari Al-Qur'an bagaimana pesan
Luqmanul Hakim kepada anaknya, bagaimana menghormati orang tua, dan nilai-nilai sosial budaya yang lain. Semua itu pada masa lampau Mhm ini diterjemahkan ke mhm. dalam sebuah sastra. Makalahnya dalam masyarakat Makassar itu memiliki beberapa arsip yang mengandung moderasi beragama. Berarti emang orang Makassar itu demen banget sama sastra ya, Bunda? Iya, karena Banyak lirik-liriknya itu, banyak sekali tuh ya, Bunda, ya. Saya coba sederhanain, berarti kalau tadi itu semua terintegrasi dengan ajaran-ajaran Quran, saya mau nanya, budaya itu pun terhubung berarti ya, Bunda, ya? iya, Sekalipun setiap daerah punya budayanya masing-masing, tapi tetap terhubung dengan integrasi ke Qur'annya ya, Bunda, ya? Yang berjalur keislaman dan segala macamnya. Oke, itu menarik, Bunda. Kemudian saya ingin, nanya lagi ini, soal tadi balik lagi ke Quran, Bunda, bahasa Makassar. Tentang tafsirannya. Mungkin nggak kalau semisal tafsiran itu di tafsiran Al-Quran ke bahasa daerah itu ngaruh bias dari kebudayaan-kebudayaan sendiri selama menafsirkan, Bunda? sepanjang pembacaan saya tidak sama sekali bertentangan Tidak dan itu sejalan. Kang, karena Yang selama ini sebelum saya mendalami terjemahan itu, saya hanya menyaksikan bagaimana praktik masyarakat dalam misalnya penyembelihan hewan kurban, mhm, bagaimana bersedekah, itu semua ternyata implementasi dari Al-Quran, semua sudah diatur. semua sudah Iya, sedemikian rupa ya, Bunda, sedemikian ya? rupa. Jadi saya katakan sekecil apapun itu sudah ada dalam Al-Quran. Oke oke oke. Itu menarik banget lagi, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi nggak ada yang miss dari satu beberapa pun itu nggak ada ya. Kita ngomongin masa modern, Bunda. Bagaimana ngelihat masa modern dengan anak-anak yang tadi, kalau tadi ada banyak yang lupa dengan bahasa Ingu, itu dari pandangan Bunda masuk dalam satu tantangan kah? Atau ini bakal jadi satu tolak baliknya bakal kebudayaan itu tumbuh, Bunda? Iya, iya. Jadi saya kira mengapa generasi muda ya, kelihatannya kurang peduli, tentu ini ada gap, ya. Ya, ada masa di mana orang tua sendiri lupa akan bahasa dan sastranya untuk ditransfer kepada anak-anaknya. Sehingga jangan anak muda disalahkan. Karena memang ada kesenjangan ya antara orang tua dengan anak. Ya, ini akibat dari pengaruh global yang tidak disertai dengan pemertahanan bahasa ibu kita sendiri. Oke. Dengan alasan perkawinan antar suku yang menyebabkan bahasa daerah kedua pemilik itu akan punah. Ya, oleh karena itu, ya saya yakin insya Allah bisa bangkit kalau saat ini kita mulai sadar, ya. Jadi, Ananda semua ya mulai sadar bahwa kehilangan bahasa daerah itu ya akan merupakan sebuah kerugian besar bagi bangsa Mmm, Indonesia yang memiliki, ratusan bahasa daerah. saya ngerasain sendiri, Bunda, soalnya. Kan saya di Jakarta itu kan ngerantau ya, Bunda. Iya, Kalau saya kan dari sukunya Batak, tapi saya sendiri juga nggak bisa bahasa Batak gitu, Bunda, karena dari lingkungan juga itu Melayu, jadi bahasa Batak itu nggak pernah kedengeran. Jadi satu waktu ngobrol sama orang komunitas, iya. dan mereka ngobrol bahasa Batak, saya nggak ngerti sama sekali, Bunda, itu rasanya, aduh, kayak kenapa nggak bisa gitu, jadi pengen juga gitu belajarnya, Bunda. Kalau tadi Bunda bilang, itu bukan salah setotalnya anak ya, Bunda, ya. Di mana di mana jarak yang bisa kelihatan kalau ternyata orang tua itu butuh memperhatikan anaknya juga, Bunda? Iya, ya salah satunya yaitu melalui pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di Iya. sekolah? Ya, jadi pembelajaran bahasa daerah di sekolah itu sangat penting. Karena kapan tidak diajarkan, maka orang tua di rumah
ya ini tidak akan mengajarkan lagi bahasa daerahnya kepada anak-anaknya. Tapi kalau bahasa daerah diajarkan di sekolah, ya maka otomatis anak-anak bertanya tentang bahasa daerah kepada, orang tua, masyarakat, dan orang-orang yang itu. Kalau tidak diajarkan maka orang tualah yang, eee, berusaha untuk belajar bahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan, anak cucunya, ya. Jadi saya kira ini keduanya penting, ya tetap, ya bahasa daerah sebagai bahasa nasional, tapi jangan juga melupakan bahasa daerah sebagai, kearifan lokal yang harus kita pertahankan sepanjang, penuturnya itu, masih ada dan mencintai Iya. kearifan lokalnya. Ini Bunda, saya nanya, mungkin ini bakal rada ke sejarah sedikit Bunda, tapi saya mau nanya tentang inian, kan di Makassar itu, Sulawesi lebih tepatnya, kan ada beberapa banyak banget budaya ya Bunda ya. Nah itu tuh, kalau boleh diceritain singkat saja Bunda, dari mana perjalanan itu semua datang Bunda? Yang itu cerita-cerita tentang ada yang budaya ini, saya nggak tahu, lupa nama istilahnya, nggak bisa ngomongnya gitu Bunda, atau dari perjalanan orang Islam dulu Bunda mungkin? Iya. Jadi kalau, eee, menengok ke sejarah tentang masuknya agama Islam di Makassar, itu meninggalkan beberapa, peradaban dan, tradisi ya. Kita kenal di, Makassar itu ada, Maulid ya. Maulid? Iya. Jadi, Maulid ya mungkin itu yang terbesar di Indonesia yang dikenal dengan nama Maudu Lompoa. Maudu Lumpur, Lompoa, saya ya, baru dengar Bunda. ya. Iya itu, Itu Maulid, perayaan kelahiran Nabi. oke, Ya, heeh, kalau ya. Jadi itu sebagai salah satu syiar agama, ya. Dan, di situ ya salah satu bukti bahwa, agama Islam di Makassar itu sangat dihargai. sangat dihargai. Iya. Jadi kemudian, setiap, eee, pesta, ya itu ada prosesi, agama dan adat, Oke. ya. Hanya itu kadang orang menganggap bahwa, adat kadang bertentangan dengan agama, ya. Padahal itu, Tidak, tidak. tidak. Karena di dalam prosesi adat istiadat, ya itu disertai dengan, keagamaan. Keragaman yang itu juga nggak harus bedanya loh, semuanya juga bisa berbarengan, Berbarengan. ada. Oke, menarik. Saya mau banyak banget, tapi bahasnya, kalau saya sih pengennya sastra, pengennya bahas sastra. Cuma sekarang kita kayaknya pengen ngobrolin masalah kelokalan, keagamaan. Semoga nanti next episode kita ngobrolin sastra ya Bunda ya. Insyaallah. Oke, nah ini mungkin masuk ke final dan semua bintang tamu kita juga tanyain Bunda. Iya, Karena ini krusial banget buat anak muda yang sekarang, terutama tentang literasi Bunda. Apa yang mau disampaikan Bunda, ke anak-anak muda yang sekarang Bunda? iya. Jadi saya kira bahwa semua orang pasti ingin maju dan berkembang. Iya. Salah satu caranya adalah bagaimana menggiatkan literasi, membaca, menulis, berdiskusi, ya, dan menghasilkan sesuatu yang kreatif dan produktif. Iya. Jadi umur tidak menjadi Masalah. rintangan atau masalah di dalam berkarya, apalagi anak-anak muda masa kini yang sangat kreatif, Eee, yang menguasai, teknologi, ya manfaatkan itu untuk menyebarkan kebaikan melalui tulisan yang baik, pembacaan, hasil tulis. tulisan dengan, baik, agar orang memahami, pentingnya, literasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, iya itu Bunda. Ada lagi yang mau disampaikan Bunda? Iya, jadi pertama-tama saya sangat bersyukur atas undangan ini Kita dan juga berterima kasih saya, Bunda udah datang. eee, ya merupakan kehormatan yang luar biasa, ya.
yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata ya. Hanya Allah yang Maha Tahu apa yang saya peroleh hari ini ya. Untuk itu, eee, mengawali dari keberadaan saya di sini, tidak terlepas dari orang-orang yang sangat mendukung saya. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Kementerian Agama atas apresiasi yang kami persembahkan. Jadi setelah ini bukan milik saya, tapi ini adalah kerja tim untuk dipersembahkan kepada negara ya. Yang kedua, Bapak Dr. Haji Muhammad Sidik Sisdianto, Kepala Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur dan Literasi Keagamaan yang sangat mendukung apa yang kami lakukan ya. Tanpa dukungan beliau, ya saya kira apa yang saya kerjakan ini tidak ada artinya. Ya, kemudian Ibu, eee, Nur Rahmah yang dari awal pertemuan saya ini luar biasa begitu melihat apa yang saya lakukan, dia respon dengan baik, akhirnya melaporkan kepada, Kementerian Agama. Demikian juga saya menyampaikan terima kasih kepada almarhum suami saya yang selalu mendukung dan anak-anak saya tercinta, Nurul Fajria Yahya bersama suami, ya Sahratul Hawaisa Yahya dan suami dan anak putra andalan saya, Muhammad Fahmi Yahya. Semoga apa yang kita lakukan nak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keberkahan buat kita semua. Terima kasih tim atas undangan ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Iya, oke, iya, Ya, udah. terima kasih. Itu kita kalau dari situ, wah banyak banget. Lagi-lagi saya cuma bisa bilang selamat Bunda Terima kasih. sudah mendapat anugerah Iya. yang mulia itu Bunda. Iya, kita kita akhiri episode ini Bunda, karena kita sebenarnya bakal banyak mau ngobrol lagi. Iya. Bunda, tapi nanti di lain episode kita ngomong sastra lagi Bunda. Iya, insyaallah. Saya pengen banget tuh ngobrol sastra Bunda. Sama nanti kalau semisal saya sama tim main ke sana ikut boleh ke institut ya Bunda. Boleh, insyaallah. Kita bakal Kalau ke Makassar, Hah? dikabari saja, insyaallah kita ke Panyaleori Institute. Oke, baik. Ya. Udah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Tunggu episode selanjutnya Litsan di podcast Smart Lives. Terima kasih.